Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Kita akan melanjutkan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, masih pada pembahasan bab kedua, pasal yang pertama berkaitan dengan adab seorang alim, seorang yang berilmu terhadap dirinya. Poin yang ketiga, as-salisu ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Adab yang ketiga adalah hendaknya seorang alim, seorang yang berilmu, dia menghiasi dirinya sendiri dengan akhlak zuhud terhadap dunia. Wa taqalluli minha biqadari limkani alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi. Dan dia berusaha sebisa mungkin untuk meminimalkan hubungan antara dirinya dengan dunia tanpa memadorotkan atau merugikan dirinya sendiri ataupun keluarganya. Fa inna ma yuhtaju ilaihi lidzalika 'alal wajhil mu'tadili minal qanaa'ati laisa yu'addu minad dunya. Karena segala sesuatu yang dia butuhkan, dia manfaatkan secukupnya dari dunia disertai dengan rasa qanaah yang ada pada dirinya, maka hal yang demikian ini tidak dianggap sebagai bagian dari tercelanya dunia. Wa aqallu darajatil alimi ayastaqdiru ta'alluqa bidunya. Maka derajat yang paling rendah pada seorang yang alim, minimalnya dia harus menjauhkan dirinya dari keterikatan pada dunia. Li'annahu a'lamun nasi bi khissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'abiha wa nasabiha. Karena dia adalah sejatinya orang yang paling mengetahui hinanya derajat dunia dan fitnahnya dunia, serta betapa cepatnya dunia itu sirna. Begitu juga dia adalah orang yang paling mengetahui betapa besarnya kelelahan dan kesulitan yang diakibatkan dari larutnya seseorang pada dunia. Fahuwa ahaqqu bi adamil iltifati ilaiha washtighali bihumumiha. Karena itulah maka seorang yang berilmu dia lebih layak seharusnya untuk tidak menoleh terhadap dunia, lebih-lebih tidak menyibukkan dirinya pada urusan-urusan dunia. Adab yang ketiga yang selayaknya dimiliki oleh seorang alim adalah kezuhudan. Para ulama banyak memberikan definisi tentang makna zuhud, tetapi termasuk definisi yang sangat baik, ringkas dan maknanya telah mencukupi adalah apa yang dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ma la yanfa'u fil akhirah, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat seseorang itu kembali pada tiga hal. Yang pertama adalah al-muharramat. Yang kedua adalah al-makruhat, dan yang ketiga adalah fudulul mubahat. Zuhud pada perkara yang diharamkan maknanya adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat ini. Dan hukum zuhud seperti ini adalah fardu ain. Begitu juga dengan az-zuhdu fil makruhat. Ini hukumnya mustahabbah, seseorang meninggalkan segala sesuatu yang makruh, yang dibenci di dalam syariat ini. Dia tinggalkan semuanya yang dibenci di dalam syariat ini. Kemudian az-zuhdu fi fudulil mubahat.
Ya maksudnya adalah tarkumala, yakni dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, minal kalami wal akli wan naumi wan nadhari wal liqa'i wa ghairi dzalik. Ya di antaranya adalah ya terlalu banyak berbicara, kemudian banyak tidur, banyak makan, banyak tertawa, banyak bercanda, mengumbar pandangan dan lain sebagainya. Nah, ini diantara sesuatu yang selayaknya seorang alim, ya seorang yang berilmu, dia jauhkan dirinya dari perkara-perkara seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu mala, yakni ya termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia tidak menyibukkan dirinya pada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Kemudian ada yang menambahkan yang adalah az-zuhdu fi syubuhat, menjauhi perkara-perkara yang syubuhat. Ini dilihat dari seberapa besar pengaruh perkara syubuhat itu. Ya, syubuhat adalah perkara yang meragukan atau perkara yang samar. Seberapa besar dampak dari perkara syubuhat itu. Jika dampaknya besar, fatal misalkan, ya maka wajib bagi seseorang untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara itu. Menjauhkan diri artinya tidak mendekati. Tapi apa yang kita dapati sekarang? Yang kita dapati di masa sekarang adalah ya kadang-kadang alih-alih dia jauhkan dirinya, malah dia mencari ya, dia kepo untuk perkara-perkara yang menyimpang ini. Dia cari. Seseorang tidak boleh kepedean ya. Dia terlalu pede. Ya, merasa dirinya sudah alim, merasa dirinya sudah mendapatkan ilmu, dia sudah belajar sekian tahun, dia sudah bisa baca kitab misalkan, dan berbagai cabang ilmu sudah pernah dia pelajari. Dia nggak boleh kepedean untuk apa? Untuk masuk ke perkara-perkara ya syubhat seperti ini. Karena di masa sekarang semua orang itu punya ruang untuk berbicara, dari orang awam sampai orang yang sesat lagi menyesatkan, ya mereka punya panggung. Apalagi jika mereka memiliki retorika berbicara yang bagus, yang menarik orang yang mendengarkan. Ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Maka wajib bagi seorang yang berilmu untuk memfilter informasi yang dia dapatkan. Begitu loh. Dan dia tidak boleh ya larut pada menghabiskan waktunya pada media-media sosial yang memang kemadaratannya ini kita harus akui besar sekali. Begitu. Dia harus filter siapa yang dia dengarkan. Ya. Dia harus filter siapa saja yang berteman dengannya di media-media sosial itu. Karena ini mempengaruhi dirinya tanpa dia sadari. Perkara-perkara yang samar ini ya setiap hari dia lihat, setiap hari dia dengar, ya menjadi tidak lagi peka hatinya, sampai akhirnya waliyadzubillah dia menyetujui perkara-perkara yang sebetulnya adalah perkara yang jelas kebatilannya. Hancur ilmu yang Allah sudah karuniakan padanya. Ini maknanya dari zuhud yang sebenarnya. Dia jauhi ya segala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat bagi akhiratnya. Dia jauhi itu. Ya, termasuk bagian dari kezuhudan adalah yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab ini, ayat khalaqa bizzuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadaril imkan. Seorang alim ini harus berakhlak dengan kezuhudan terhadap dunia dan menganggap remeh, menganggap rendah atau meminimalkan ya keterikatan dirinya dengan dunia. Biqadaril imkan, sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Ya, artinya bukan berarti kezuhudan di sini maknanya adalah seseorang harus meninggalkan dunia secara total, tidak boleh mengambil sedikit pun darinya, tidak seperti itu. Tetapi ya dia mengambil sesuatu ya atau memanfaatkan sesuatu di dunia ini biqadaril hajah, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada dirinya, ya, yang tidak memadaratkan dirinya, begitu juga tidak memadaratkan keluarganya. Karena kadang-kadang
seseorang ini merasa cukup ya rizki itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak memikirkan tanggungan yang ada padanya. Jika dia seorang laki-laki, maka dia harus pikirkan apakah nafkah yang dia miliki itu cukup untuk anak dan istrinya. Jika dia seorang ya sudah memiliki anak orang tua, ya dia pikirkan bagaimana dia mencukupi juga untuk anak-anaknya. Yang berkaitan dengan kezuhudan terhadap dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah washad fima fi nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ya, maknanya bukan berarti seseorang meninggalkan dunia ini secara total, tetapi dia mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya dari rizki-rizki yang baik yang Allah berikan di dunianya. Dia mengambil sesuai dengan kebutuhannya dan dia tidak terikat terhadap dunia. Dunia tidak menyita waktunya, tidak masuk ke dalam hatinya, yang lantas dia disetir oleh dunia, terus-menerus mengejar dan terus-menerus berusaha untuk meraup dunia yang sebanyak-banyaknya ya. Itu maknanya zuhud. Jadi dia jauhkan hal itu dari dirinya. Dan kita dapati di masa para sahabat ya, Islam ini dihiasi dengan orang-orang yang kaya raya. Para sahabat yang kaya raya, dunia ada di tangannya, tetapi tidak sedikit pun masuk di dalam hati mereka. Tetap hatinya merindukan negeri yang abadi, akhiratnya Allah tabaraka wa ta'ala, surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sebabnya ketika dunia ada di tangan mereka ya, maka dunia tidak melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah, dan dunia menjadi sarana mereka untuk memperbanyak amal solih ya, yang darinya dia berharap ridho dari Allah Jalla wa'ala. Dan inilah sebab datangnya kecintaan Allah terhadap hambanya. Kemudian muallif rahimahullah melanjutkan menukil perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lau usi li'aqalin nas surifa ila zuhad. Seandainya aku berwasiat ya untuk orang yang paling berakal, maka niscaya hal itu akan diarahkan kepada ahli zuhud. Ya, artinya adalah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa orang yang paling berakal adalah seorang yang zuhud. Karena orang yang zuhud ya dia sanggup ya memilah mana yang bermanfaat bagi akhirat dia dan mana yang tidak memberikan manfaat sedikit pun pada akhiratnya, ya dia tinggalkan perkara-perkara seperti itu. Ya meskipun itu perkara-perkara yang mubah, tetapi ketika itu tidak memberikan manfaat pada akhiratnya, tetap dia tinggalkan hal seperti itu. Lebih-lebih pada perkara yang dibenci, makruh, maupun perkara yang syubhat, perkara yang haram, ya tentu itu lebih utama ya untuk dijauhi. Maka tanda akal seseorang adalah bagaimana dia ya bisa mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat ya bagi akhiratnya, dan ini ada pada seorang yang zuhud. Kemudian muallif mengatakan, falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamalih. Duhai, siapa gerangan yang lebih layak untuk dikatakan memiliki kesempurnaan akal selain para ulama ya. Artinya seseorang disebut memiliki kesempurnaan akal tadi adalah orang yang zuhud, dan kezuhudan tidak bisa dicapai kecuali di sana ada ilmu, yang membutuhkan ilmu. Dia harus mengetahui perkara-perkara apa yang bermanfaat bagi akhiratnya, dia kerjakan, dia bersemangat untuk meraihnya, dan dia harus berilmu tentang perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi akhiratnya, bahkan perkara-perkara yang justru akan merusak akhiratnya, memudaratkan dia, maka dia tinggalkan perkara itu, dan ini butuh ilmu. Wa qala Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu ta'ala, law kanatid dunya tibron yafna wal akhiratu khazafan yabqa. Seandainya dunia adalah emas yang sirna, emas yang fana, sementara akhirat seperti bejana tanah liat yang abadi, lakana yambagi lil akili isarul khazafil baki ala tibril fani. Maka orang yang berakal
dia lebih layak untuk mementingkan bejana, meskipun itu terbuat dari tanah liat, tetapi bejana itu abadi dibandingkan dengan emas yang akan sirna. Fakaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun bakin. Lalu bagaimana jika dunia ini justru perumpamaannya seperti tanah liat, sekedar tanah liat yang akan sirna, sementara akhirat adalah emas yang abadi. Yang maksud dari perkataan Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala adalah, seandainya di sana ada dua pilihan di hadapan manusia. Pilihan yang pertama adalah emas, tetapi emas ini di hadapan dia ini adalah emas yang nantinya akan diambil oleh pemiliknya, bukan miliknya. Emas yang nantinya dalam waktu 1-2 jam misalkan itu akan diambil, dalam waktu singkat akan diambil oleh pemiliknya. Dan ada sebuah bejana tanah liat, hanya tanah liat, tetapi tanah liat ini dikatakan bahwa ini nanti abadi untukmu. Maka orang yang berakal ketika dia tidak punya apapun dihadapkan pada dua ini, orang yang berakal niscaya akan memilih tanah liat karena bejana tanah liat. Karena apa? Karena ini sudah kepastian bahwa ini adalah abadi bagi dirinya. Sementara emas dia tidak pilih, karena toh nanti itu akan hilang. Itu akan hilang, itu akan sirna. Ini kalau perumpamaannya, dunia diumpamakan seperti emas yang nantinya sirna, sementara akhirat diumpamakan seperti tanah liat, bejana tanah liat yang abadi. Nih saya orang yang berakal akan memilih yang abadi, tidak akan memilih yang akan hilang dan akan sirna. Padahal sejatinya justru kebalikannya. Dunia ini rendah, hina, singkat sekali. Dunia ini tak ubahnya seperti bejana tanah liat yang fana, yang akan hilang jika dibandingkan dengan akhirat yang luar biasa. Bagaikan emas, bahkan melebihi dari itu, kenikmatan yang tidak pernah terbetik di benak manusia. Akhirat itu emas yang abadi. Kalau kondisinya seperti ini, apa yang selayaknya dilakukan oleh seorang yang berakal? Mana yang dia pilih? Tentu yang harus dia pilih adalah dia kejar emas yang abadi itu, yaitu kehidupan abadinya dengan kebahagiaan abadi di akhiratnya, di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah maknanya seseorang bisa meraihnya dengan kezuhudan. Dia merasa cukup terhadap apa yang ada di dunia karena dia tahu bahwa dunia itu fana. Kemudian ada tambahan catatan di sini, waladhi yusakhihu hadza zuhda salasatu asya. 3 hal yang harus dilakukan agar seseorang biidznillah bisa berakhlak dengan akhlak zuhud ini. Ahaduha, yang pertama, ilmul abdi anna dunya dhillun zail wa khayalun zair. Seorang hamba harus mengetahui bahwasannya dunia itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan angan-angan yang akan berlalu. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annama la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan melalaikan serta perhiasan yang menjadi ajang berbangga dengan banyaknya harta dan anak. Kama salighoisin a'jabal kuffara nabatuhu, sebagaimana hujan yang tanam-tanamannya membuat kagum para petani. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama, tetapi kemudian tanaman itu pun mengering dan engkau melihatnya kuning lantas mati. Ini adalah keadaan dunia yang diterangkan oleh Allah Jalla Jalaluh, bahwa kesudahan dari dunia tidak lain adalah kesirnaan. Semuanya akan hilang, semuanya akan berlalu. Maka siapa yang menyadari bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana, seperti bayang-bayang yang akan hilang dan angan-angan yang akan berlalu, maka dia tidak akan mengikat hatinya terhadap dunia. Hal kedua yang harus dimiliki seorang hamba agar muncul rasa zuhud terhadap dunia di hatinya adalah ilmuhu anna wara'aha darun a'zama minha qadran wa ajalla khotran wa hiya darul baqa. Seorang hamba harus berilmu, dia mengetahui bahwasanya setelah dunia ada
sebuah negeri yang lebih agung nilainya dan lebih mulia kedudukannya, yaitu negeri yang abadi, negeri akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'." Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali semisal dengan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ke dalam sungai, lalu dia lihat ya sebanyak apa air yang bisa keluar dari jari tersebut. Ya, salah seorang perawi bernama Yahya bin Sa'id mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, ya seperti seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam sungai, lalu dia angkat jari tersebut, maka tetesan air yang sedikit ya dari jari itu seperti nilai dunia, sementara sungai dengan air yang melimpah itu adalah akhiratnya. Maka betapa kecilnya dunia dibandingkan kehidupan di akhirat. Orang yang menyadari hal ini tentu dia akan lebih fokus, dia akan lebih berusaha untuk memperbaiki akhiratnya, meraih kebahagiaan abadi di akhiratnya, dan dia mencukupkan dirinya tidak terikat dengan dunia yang nilainya hanyalah kehinaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hal terakhir yang harus dipenuhi oleh seorang hamba agar dia memiliki rasa zuhud terhadap dunia adalah ma'rifatuhu wa imanuhul haq bi anna zuhdahu fiha la yamna'uhu syai'an kutiba lahu minha wa anna hirsahu 'alaiha la yajlibu lahu ma lam yuqda lahu minha. Ya, seseorang harus benar-benar mengetahui dan beriman, meyakini bahwasanya kesuhutannya terhadap dunia tidaklah akan menghalanginya sedikit pun dari apa yang ditetapkan Allah untuknya. Jadi ketika dia tidak terikat hatinya dengan dunia, dia mengambil seperlunya saja, maka ini tidaklah akan menghalangi dia dari apa yang memang sudah Allah tetapkan, rizki yang sudah Allah tetapkan baginya di dunia. Dan sebaliknya, wa anna hirsahu 'alaiha, semangatnya dia dalam mencari dunia, ingin meraup dunia sebanyak-banyaknya, maka hal itu tidak akan membuatnya bisa meraih apa yang memang tidak ditakdirkan untuknya. Dan ini seseorang harus beriman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla, beriman bahwasanya Allah adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang membagi rizki hambanya dan berkuasa untuk mengatur rizki tersebut kepada siapa diberikan dan kapan waktu Allah Ta'ala memberikannya. Maka ketamakan terhadap dunia tidaklah akan menjadikan seseorang bisa meraih apa yang tidak ditakdirkan untuknya. Ini hiasan akhlak zuhud yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu, oleh calon guru, calon pendidik, atau seorang yang saat ini mengajarkan ilmu, mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anaknya. Dia harus berhiaskan dengan akhlak ini yang menjadikan hatinya tertambat di akhiratnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan dia cukup atas apa yang ada padanya, atas apa yang Allah karuniakan padanya, dan tidak membuat dia disetir dengan dunia yang fana, yang hina nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falhamdulillahi rabbil alamin.